Di bawah langit yang kelam, Danau Toba terhampar luas, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ketika Ota, seorang pemuda penuh semangat, terbang bersama pamannya, tak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka akan berakhir dalam kehancuran yang mengubah segalanya. Helikopter yang mereka tumpangi jatuh, menyisakan Ota seorang diri di tengah air, terapung tanpa arah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman danau itu? Dan apakah pamannya masih hidup, atau justru terjebak dalam sebuah rahasia yang tak terungkapkan? Namaku Ota seumur hidup. Aku nggak pernah naik helikopter. Naik pesawat pun cuma sekali waktu study tour ke Jakarta dulu. Jadi wajar kalau hari itu, ketika aku berdiri di samping Paman Damar yang sedang memeriksa ranselnya di tepi landasan kecil, di Balige, aku merasa seperti bocah yang baru pertama kali ke kota besar, norak, tegang, tapi juga penuh semangat. "Jangan terlalu tegang, Ta," kata Paman sambil tersenyum. "Kita cuma mau lihat keindahan Danau Toba dari atas. Nikmati aja." Aku mengangguk. Tapi jujur, dadaku seperti diikat tali. Helikopter kecil warna putih itu berdengung seperti tawon raksasa yang lapar. Di belakang kami, langit biru cerah memantulkan warna danau yang tenang. Damai sekali. Tapi entah kenapa, ada bagian kecil di hatiku yang merasa gelisah. Seperti ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa. "Kenapa kita naik heli, Man?" tanyaku sambil ikut memeriksa perlengkapan. "Karena daerah yang kita tuju susah, dicapai lewat jalur darat. Lagi pula, dari atas kita bisa lihat garis pantai purba Danau Toba. Ada beberapa titik yang aku curigai menyimpan reruntuhan." Aku mengangguk pelan. Dari kecil, aku memang sering dengar kisah Paman Damar yang katanya arkeolog, petualang, atau apalah itu. Tapi bagiku, dia lebih mirip detektif, selalu mengejar jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Kali ini, katanya dia sedang menelusuri jejak sejarah tak tertulis di sekitar Danau Toba. Helikopter mulai naik perlahan. Jantungku ikut naik. Aku menggenggam erat sabuk pengaman dan menoleh keluar jendela. Dari atas, danau itu tampak seperti samudra biru tua yang tak bertepi. Kabut tipis mengambang di atas air, seolah-olah danau itu sedang menyimpan rahasia yang dalam. Pulau Samosir terlihat seperti daun hijau yang mengambang. Sungguh indah. Tapi, ada nuansa sunyi yang aneh. Danau Toba itu bukan danau biasa, Ta, ujar Paman Damar. Suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi baling-baling. Kata orang Batak tua-tua, di dasar danau ini ada roh-roh yang masih berjaga. Bukan cuma karena letusan, gunung purba, tapi juga karena darah yang dulu tumpah. Aku menoleh padanya. "Maksud Paman?" Dia hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti waktu dia bilang bahwa kucing hitam yang tiba-tiba datang ke rumah kami waktu kecil bukan sekadar kucing biasa. Semakin kita dekat ke pusat danau, semakin banyak kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kita nggak kesini buat takut. Kita kesini buat tahu. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi mendadak helikopter bergetar. Kecil dulu. Lalu semakin besar. Aku memegang kursiku. "Paman, ini normal kan?" Paman menoleh ke pilot. "Ada apa?" Pilot, seorang pria paruh baya dengan kacamata gelap, tampak panik. Dia menggenggam kendali erat-erat. "Kita kehilangan daya dorong. Baling-baling utama nggak stabil." Dek. Aku merasakan perutku mual. Bukan karena ketinggian, tapi karena rasa takut yang mencengkram. Suara mesin makin kasar. Helikopter miring ke kiri, lalu ke kanan. Aku menjerit. Paman berusaha menenangkanku, tapi matanya sendiri tampak panik. "Pegang sabukmu, jangan lepas." Suara alarm melengking, lalu terdengar suara logam yang terpelintir. Baling-baling utama berhenti berputar. Helikopter mulai jatuh. Aku tak bisa menggambarkan rasanya. Dunia berputar. Langit dan danau saling bertukar tempat. Detik terasa seperti jam. Semua suara mendadak lenyap. Yang tersisa hanya rasa hening yang menggigit tulang. Lalu, hentakan. Air menyambut tubuh kami dengan keras. Helikopter menghantam. Danau dengan suara ledakan kecil. Air masuk dari segala arah. Aku terbanting ke dinding, lalu tercampak keluar entah bagaimana. Dunia menjadi gelap. Air memenuhi paru-paruku.
Aku menendang, meronta, mencari udara. Entah bagaimana aku berhasil mengambang. Aku batuk, menangis, menggigil. Mataku mencari ke segala arah. Tidak ada helikopter. Tidak ada paman. Hanya air dan sunyi. Hari itu, langit masih cerah. Tapi harapan sudah mulai tenggelam. Aku tidak tahu berapa lama aku mengambang. Matahari sudah berpindah jauh dari titik tertingginya. Tubuhku lelah, mataku perih karena air danau. Beberapa kali aku hampir tenggelam karena lelah. Aku sempat berpikir, mungkin mati lebih baik. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menyerah. Malam datang. Suhu turun drastis. Aku menggigil keras, menggigit bibir hingga berdarah. Aku mencoba bicara pada diri sendiri, sekadar agar tidak gila. Paman pasti masih hidup. Dia pasti nyari aku. Dia pasti... Air menampar wajahku tiap kali aku mulai tertidur. Aku bahkan sudah tak tahu hari keberapa. Satu-satunya yang membuatku terus bertahan adalah satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. Jangan mati sia-sia. Kalau aku mati sekarang, semua ini akan percuma. Saat pagi keempat datang, aku melihat ses tubuhku terasa seperti batu. Berat. Sakit di setiap sendi, kulitku terbakar matahari, bibir kering retak-retak. Tapi untuk pertama kalinya sejak helikopter itu jatuh, aku merasa sedikit aman. Setidaknya, aku tidak lagi terapung di tengah danau yang luas dan mencekam. Pria tua itu duduk di sampingku, tenang. Ia mengiris buah kecil berbentuk lonjong, lalu menyodorkannya padaku. Ini buah hutan. Asam, tapi bisa bantu tubuhmu pulih, katanya. Aku menerimanya. Rasanya memang asam menyengat, tapi aku menelannya sampai habis. Terima kasih, ucapku pelan. Dia mengangguk pelan. Nama kamu siapa? Ota. Ota, ulangnya. Seperti sedang mengecap makna di balik namaku. Nama pendek, tapi hidupmu pasti panjang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku menatap wajahnya lebih lama. Kulitnya legam terbakar matahari, penuh kerutan. Tapi matanya tajam dan penuh kesadaran, seperti orang yang pernah melihat terlalu banyak rahasia. Paman saya, dia jatuh juga bersama saya, tapi saya nggak tahu kemana dia hilang. Kami terbang bersama pakai helikopter, tapi aku terdiam. Suaraku tercekat oleh emosi yang selama ini kutahan. Mata perih, bukan karena angin, tapi karena air mata yang mulai jatuh satu-satu. Pria tua itu tidak bicara. Ia hanya menatapku, lalu bangkit. Ikut aku, katanya. Kami berjalan menyusuri pantai. Pasirnya kasar, penuh pecahan kerang. Di kejauhan, ombak kecil berdesir pelan. Aneh sekali, pulau ini terasa seperti dunia yang lupa ada. Tak ada suara burung, tak ada jejak manusia, hanya angin dan desir air. Di balik deretan pohon, aku melihat sebuah gubuk kecil dari bambu dan daun kering. Sederhana, tapi kokoh. Di sampingnya, ada semacam sumur kecil dan beberapa rak dari kayu yang sudah lapuk. Ini tempat tinggalku, katanya. Sudah 30 tahun aku di sini. Aku tertegun. Sendiri? Dia mengangguk. Pulau ini tidak dikunjungi siapa-siapa. Tidak ada di peta, tidak ada di rute pelayaran. Tapi pulau ini penting. Ada yang dijaga di sini. Aku menelan ludah. Apa? Maksudnya? Dia menatapku lekat-lekat. Kau bilang pamanmu hilang, tapi aku tidak yakin dia hilang karena kecelakaan itu. Aku menegang. Kenapa begitu? Karena semalam, aku melihat perahu kecil melintasi sisi timur pulau ini. Di dalamnya ada 2 orang. Salah satunya memakai jaket biru. Seperti jaketmu. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku langsung berdiri. Itu paman saya, seruku. Dia mengangguk. Mungkin. Tapi mereka tidak menuju pantai. Mereka mengarah ke utara pulau, ke wilayah yang tak kusentuh. Kenapa? Karena di sana, tempat yang tidak seharusnya dicari oleh manusia. Aku mengerutkan dahi. Tunggu, maksudnya gimana? Saya harus cari dia.
Saya nggak peduli seberapa serem atau berbahayanya tempat itu. Ia memandangku lama. Anak muda, kadang pencarian tidak membawa kita ke jawaban, tapi justru ke kehancuran. Aku balas menatapnya. Tapi saya nggak bisa diam aja. Saya udah kehilangan semuanya. Saya nggak tahu saya sekarang di mana. Tapi saya tahu satu hal. Paman saya masih hidup. Dia menghela napas, lalu masuk ke dalam gubuk. Saat kembali, ia membawa kantong kulit kecil berisi beberapa benda. Pisau pendek, tali, dan semacam kompas. Tua, kalau kau tetap mau ke sana, bawa ini. Tapi ingat baik-baik, di sisi utara, bukan cuma alam yang bicara. Kadang, suara-suara lain juga ikut bersuara. Aku tak mengerti maksudnya, tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Hari itu, aku tidur di gubuknya. Atau setidaknya mencoba, tapi malam di pulau ini terasa berbeda. Tidak ada jangkrik. Tidak ada suara dedaunan bergesek. Hanya sunyi pekat dan bisikan samar. Kadang aku merasa seperti ada yang menatap dari luar gubuk. Tapi saat kulihat, tak ada apa-apa. Hanya kabut. Pagi datang dengan pelan. Aku bangun lebih cepat. Si pria tua sedang membuat api kecil untuk merebus air. Aku akan berangkat sekarang, kataku. Dia menatapku sejenak. Ingat, jangan percaya pada semua yang kau lihat di sana. Aku mengangguk. Kalau saya berhasil, saya akan kembali. Dan kalau kau tak kembali? Tanyanya pelan. Aku diam sebentar. Set langkahku pelan menyusuri jalan setapak yang nyaris, tak terlihat. Akar-akar besar menjulur keluar dari tanah, menciptakan rintangan yang membuatku beberapa kali hampir tersandung. Di belakangku, gubuk pria tua itu sudah tidak kelihatan. Kini aku hanya ditemani suara dedaunan yang bergesek pelan dan aroma tanah basah yang pekat. Pagi di pulau ini terasa ganjil. Matahari sudah tinggi, tapi sinarnya seolah enggan menembus rimbun dedaunan. Cahaya hanya muncul dalam bentuk garis-garis tipis di antara celah pepohonan. Seperti dunia lain yang tak ingin disentuh manusia. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu. Seolah hutan ini sedang mengamati, menilai apakah aku pantas berjalan di atas tanahnya. Udara di sekitarku terasa padat. Aku berkeringat bukan karena panas, tapi karena tegang. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah pohon besar yang batangnya berlubang. Dari dalamnya mengalir air jernih, tapi berwarna kehijauan. Anehnya, air itu seperti memancarkan cahaya lembut. Aku berhenti, ragu, tapi haus mulai menyiksa. Bibirku masih kering dan tubuhku mulai bergetar karena kurang cairan. Aku mengingat kata pria tua itu. Kadang, suara-suara lain juga ikut bersuara. Tapi ini bukan suara. Ini air. Aku menadahkan tangan dan mencicipi sedikit. Rasanya manis, segar, seperti menyentuh udara pagi. Dalam sekejap, kepalaku terasa ringan. Lelah di kaki seolah mencair. Tapi bersamaan dengan itu, aku mulai mendengar sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Suara perempuan, lembut, tenang. Jangan percaya bayangan. Mereka bukan milikmu. Aku tersentak, jatuh terduduk. Mataku membelalak ke sekitar, tapi hutan tetap diam. Hanya angin tipis lewat, seolah tak terjadi apa-apa. Apa itu tadi? Bisikku pada diriku sendiri. Kupaksakan berdiri. Tak boleh berhenti. Paman ada di sisi utara. Aku harus terus maju. Semakin jauh aku masuk, pohon-pohon berubah. Tak lagi tegak. Beberapa melengkung seperti membungkuk ke arahku. Dedaunan tak berwarna hijau, melainkan kehitaman. Seperti terbakar tapi tak hancur. Tanah menjadi basah, hampir seperti lumpur, tapi beraroma aneh, seperti dupa yang dicampur tanah kuburan. Aku mulai mencium bau logam. Darah? Langkahku terhenti saat melihatnya. Tumpukan batu membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada sebuah boneka, kayu kecil yang ditancapkan di tanah. Boneka itu tidak menyeramkan, malah menyerupai patung anak kecil yang sedang duduk. Tapi matanya terbuat dari bola mata sungguhan. Aku memundurkan langkah,
Sekujur tubuhku merinding. Ada suara tawa, kecil. Seperti anak kecil bermain kejar-kejaran. Terdengar di antara pepohonan. Aku menoleh. Panik. Tak ada siapapun. Lalu tiba-tiba, suara itu mendekat. Dari satu arah, lalu dari arah lain, seolah aku dikelilingi. Main sama kami. Jangan pergi. Kami di sini. Aku berlari. Aku tak tahu kemana. Asal jauh. Dari lingkaran batu dan boneka iblis itu. Nafasku memburu. Dadaku sesak. Tapi suara tawa itu ikut mengejar. Terkadang terdengar di telinga kanan, lalu pindah ke kiri, seolah mereka bermain di dalam kepalaku, hingga aku tersandung dan jatuh ke semak berduri. Duri menancap ke lengan dan pipiku. Darah mengalir pelan. Tapi rasa sakit menyelamatkanku dari kegilaan. Saat itu, dari balik pohon, muncullah seseorang. Tinggi, kurus. Berpakaian hitam. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran aneh. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri dan mengamatiku. Aku membeku. Lalu dia menunjuk ke satu arah. Tangannya kurus, seperti ranting kering. Tapi arah yang ditunjuk jelas. Apa? Kamu mau aku ke sana? Tanyaku pelan. Dia tak menjawab, hanya berdiri. Menunjuk, aku bangkit gemetar. Pelan-pelan aku melangkah ke arah yang ditunjuk. Saat aku menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Menghilang seolah bukan bagian dari dunia nyata. Aku melanjutkan langkah. Jalur ini lebih sempit, lebih gelap. Tapi aku terus maju. Lalu, di antara semak-semak, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Sepotong jaket biru, sobek, terjebak di antara akar pohon. Jaket itu milik paman. Aku menghampiri dengan tergesa. Ada bercak darah di bagian bahu. Tapi tidak terlalu banyak. Mungkin dia terluka, tapi masih bisa jalan. Sekitar jaket, tanah seperti pernah diinjak. Ada jejak sepatu, 2 pasang. 1 besar, 1 lebih kecil. Seperti kata pria tua itu, ada 2 orang di perahu itu. Aku mengikuti jejak kaki itu yang mengarah ke celah sempit antara 2 batu besar. Begitu aku melewati celah itu, mataku terbelalak. Sebuah danau kecil, terletak di tengah hutan. Airnya berwarna hitam pekat. Di tengahnya, ada bangunan, bukan rumah. Lebih mirip kuil tua, seperti candi kecil, tapi dari batu hitam. Di depannya berdiri 2 patung penjaga, setengah manusia, setengah ular. Dan di pelataran depannya, aku melihat seseorang. Jelas. Paman. Ia duduk bersandar di salah satu patung. Tak bergerak. Paman. Aku berteriak. Tapi saat itu juga, tubuhnya terguncang. Bukan karena bangun, tapi seperti ditarik ke dalam kuil oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berlari ke tepi danau, tapi airnya mulai bergolak, seperti mendidih, menghalangi jalanku. Air itu bernapas. Aku menatap ke arah kuil itu dengan ketakutan dan keyakinan yang bercampur jadi satu. Aku akan datang. Tunggu aku. Aku berdiri di tepi danau itu cukup lama. Airnya hitam seperti malam tanpa bintang, dan meskipun tidak ada angin, permukaannya terus bergelombang kecil. Seolah ada sesuatu yang bernafas di bawahnya. Dan paman, dia ditarik masuk ke dalam kuil itu. Aku yakin dengan apa yang kulihat, meski otakku masih mencoba menyangkal semuanya. Aku menghela napas. Tak bisa lama-lama di sini. Jika aku diam saja, paman akan... Aku tidak mau memikirkannya. Kakiku bergerak sendiri. Pelan-pelan aku menapaki bebatuan di tepi danau, mencoba mencari jalur menyeberang. Tapi tak ada perahu, tak ada batang pohon yang bisa kugunakan. Hanya air. Gelap, dalam, dan hidup. Aku melemparkan batu kecil ke permukaan air. Plung. Gelombangnya menjalar, tapi tak biasa. Gelombangnya bergerak ke satu arah, seperti menuntun. Menuju titik tertentu di sisi danau. Aku mengikutinya, dengan langkah hati-hati, hingga sampai ke sebuah celah batu besar yang setengah tenggelam di air. Di bawah batu itu, ada pintu. Terbuat dari kayu tua. Dan seperti baru saja dibuka.
Hatiku mencelos. Apa paman lewat sini? Kucoba membuka pintu itu perlahan. Muncul aroma lembab, tanah, dan sesuatu yang amis. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kayu itu, tapi aku tahu aku tak punya pilihan lain. Aku harus masuk. Lorong di balik pintu itu menurun tajam, seperti akar goa yang merunduk ke bawah dan semakin ke dalam. Cahaya mulai menghilang. Aku menyalakan senter kecil dari tasku. Beruntung masih menyala. Cahaya kuningnya menari-nari di dinding batu. Langkahku terus menurun, menembus tanah. Suara air dari danau terdengar dari atas, menggelegak seperti bisikan ribuan mulut. Aku menelan, ludah, melanjutkan jalan. Di ujung lorong, aku menemukan ruangan kecil, seperti bilik, berisi patung-patung kecil dari tanah liat. Mereka menyerupai manusia, tapi wajah-wajahnya terdistorsi, mata terlalu besar, mulut menyeringai lebar, lehernya bengkok. Salah satu patungnya pecah, dan dari dalamnya keluar potongan kain. Aku mengangkatnya, sobekan dari baju paman. Tenggorokanku tercekat. Dia benar-benar ke sini, lalu tiba-tiba seseorang berbicara. Dia belum milik mereka. Suaranya dalam, serak, dan bergema seperti keluar dari perut bumi. Aku berbalik, panik. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara di ruangan itu berubah. Lebih berat, lebih padat. Dia masih di batas. Suara itu lagi. Aku menjerit. Siapa kamu? Di mana paman? Tak ada jawaban. Hanya gumaman pelan, seperti doa yang dilantunkan dari dasar air. Dinding ruangan itu mulai basah. Air merembes keluar dari celah-celah batu. Dan aku sadar, aku sedang berada di bawah danau. Setiap tetes air yang menetes dari atas adalah napas dari danau itu sendiri. Aku harus keluar. Aku harus terus masuk, lebih dalam, atau kembali dan kehilangan segalanya. Pilihan sudah jelas. Aku menelusuri lorong yang lebih sempit, menunduk, menyelinap di antara akar-akar yang menggantung seperti tali jemuran dari neraka. Sesekali kulihat bekas goresan di dinding, tanda tangan manusia, atau sesuatu yang lain. Lalu aku sampai di sebuah ruang besar. Atapnya tinggi. Terdapat ukiran di dinding, gambar-gambar kuno. Orang-orang bersujud kepada sosok tinggi berjubah hitam dengan kepala ular. Di antara mereka, ada satu sosok yang berdiri tegak, menolak menyembah. Sosok itu kemudian dicabik oleh tangan-tangan yang muncul dari dalam danau. Aku menatap itu semua dengan tubuh menggigil. Mungkinkah ini bukan hanya legenda? Kemudian, aku melihatnya, paman terduduk di tengah ruangan. Tubuhnya lemas tapi matanya terbuka. Aku langsung berlari menghampiri. Paman, ini aku Raffi. Dia menatapku. Matanya merah, bibirnya kering, tapi masih hidup. Raffi, gumamnya pelan. Aku menggenggam tangannya. Kita harus pergi, sekarang. Tapi, sebelum kami bisa bergerak, air mulai naik dari dinding, dari celah lantai, dan dari langit-langit. Tiba-tiba air mengalir cepat, menciptakan pusaran di tengah ruangan. Di dalam pusaran itu muncul bayangan, tinggi, berjubah, tak berbentuk jelas. Dan dari dalam bayangan itu, keluar suara yang membuat darahku membeku. Dia sudah melihat kami, sekarang dia bagian dari kami. Aku berdiri menahan napas, tubuhku terpaku. Tapi kamu belum. Tiba-tiba paman menatapku, wajahnya pucat. Lari Raffi, bisiknya. Mereka mau kamu, bukan aku. Aku menggeleng keras. Aku gak akan ninggalin paman. Tapi paman mendorongku. Kuat. Terlalu kuat untuk orang yang hampir mati. Tubuhku terdorong ke belakang dan tanpa sadar aku terperosok ke lorong kecil, lalu terhempas keluar, ke danau. Aku berenang. Panik. Tak tahu bagaimana bisa sampai ke permukaan. Tapi aku berenang seperti orang kesurupan. Sampai akhirnya aku muncul di tepi danau. Nafasku tersengal. Tubuhku gemetar. Tapi aku hidup. Paman tertinggal. Dan di belakangku, danau itu kembali tenang. Tapi aku tahu, mereka masih di sana. Menunggu.
Malam itu Danau Toba kembali tenang. Airnya memantulkan cahaya bulan dengan damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu terlalu banyak sekarang. Di balik tenangnya air itu, ada sesuatu yang menyimpan dendam. Dan Paman belum kembali. Aku duduk di tepi danau, menggigil dengan baju basah. Angin malam membuat tubuhku menggigil, tapi bukan itu yang membuatku sulit bernapas. Bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah. Aku meninggalkannya. Mau seberapa keras, aku menyangkal. Itu kenyataannya. Paman menyuruhku lari, dan aku patuh. Tapi itu artinya aku menyerah. Aku kalah. Dan sekarang aku sendiri. Suara air yang beriak kecil terasa seperti ejekan. Bulan yang menggantung di atas kepala seolah memperhatikanku dari kejauhan, dingin dan diam. Beberapa jam kemudian aku berhasil kembali ke penginapan. Aku basah kuyup, tanpa paman, tanpa penjelasan. Pemilik penginapan memandangku seperti aku orang gila. Mungkin benar. Mungkin aku memang sudah gila. Paman saya hilang, ucapku pelan. Si ibu itu menatapku lama, lalu menurunkan suara. Kau lihat dia. Ditarik? Aku mengangguk. Dia menghela napas dalam, lalu menutup pintu. Sudah saatnya seseorang bilang padamu yang sebenarnya. Dia menyuruhku duduk, menyeduhkan teh hangat yang tanganku, bahkan tak sanggup pegang tanpa gemetar. Lalu dia mulai bercerita. Dulu sekali, ada desa kecil yang berdiri di tengah danau. Ini, katanya. Tapi bukan desa biasa. Mereka punya kepercayaan kuno. Mereka menyembah roh air, makhluk yang katanya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Lalu mereka bikin kesalahan. Mereka mulai mengorbankan manusia buat jaga kekuatan itu. Bukan cuma orang jahat, tapi siapapun yang terpilih. Aku menelan ludah. Dan kuil itu dibangun buat menyimpan roh-roh yang dikorbankan. Tapi kuil itu lama tenggelam. Sampai akhirnya muncul lagi beberapa tahun terakhir. Seperti danau ini, mereka pun gak tidur selamanya. Aku memejamkan mata. Gambar-gambar di dinding goa itu kembali muncul. Sosok berjubah, mata melotot, tangan yang menyeret tubuh manusia masuk ke air. Pamanmu bukan yang pertama, tapi dia mungkin bisa jadi yang terakhir. Kalau kau berani menyelesaikannya, kata si ibu itu, menatapku lurus. Aku menggeleng. Aku cuma anak biasa. Tapi kau yang selamat. Itu artinya kau ditinggal hidup untuk suatu alasan. Aku tak bisa menjawab. 3 hari kemudian, aku kembali ke danau. Kali ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan niat. Aku membawa senter, tali, jimat yang diberikan si ibu, terbuat dari tulang kecil dan rambut yang dikepang, dan sebuah buku catatan tua yang katanya milik kakeknya. Buku itu berisi gambar-gambar kuil dan lambang-lambang kuno. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah. Hanya darah yang bisa membuka jalan. Aku berdiri di tempat yang sama di mana aku dulu masuk. Celah di bawah batu sudah tertutup air. Tapi aku tahu, jalan itu masih ada. Mereka masih menunggu. Dengan pisau kecil, aku goreskan jariku. Meneteskan darah ke atas batu. Dan air mulai bergerak. Pelan, kemudian deras. Seolah menerima persembahan. Pintu itu muncul kembali. Aku masuk. Lagi. Lorong-lorong itu masih sama. Dingin, lembab, dan gelap. Tapi kali ini aku tak takut. Aku berjalan cepat. Menuju ruang di mana terakhir kali aku melihat paman. Dan aku menemukannya. Tapi bukan seperti sebelumnya. Dia duduk memunggungiku. Tubuhnya membatu. Secara harfiah. Kulitnya abu-abu. Matanya kaku, dan saat aku menyentuhnya, dia hancur menjadi debu. Aku terdiam, tak bisa teriak, tak bisa menangis. Yang tersisa dari paman hanyalah secuil kalung di lantai. Kalung yang selalu dia pakai sejak kecil. Kupungut benda itu, menggenggamnya erat. Tapi sebelum aku sempat melangkah pergi, air kembali naik. Bayangan itu muncul lagi. Lebih besar, lebih jelas.
Dan kini berbentuk wajah manusia, tapi tak utuh, seperti disusun dari potongan orang yang berbeda. Kau kembali. Aku berdiri, menatapnya dengan amarah dan ketakutan yang menyatu. Apa kau ingin menggantikan dia? Aku menggeleng. Aku ingin mengakhirinya. Bayangan itu tertawa, panjang, dalam. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tak ada akhir di sini, hanya pengganti. Tapi kau berbeda. Kau bisa menjadi jembatan. Seketika bayangan itu melesat ke arahku, membungkusku seperti kabut yang mencekik. Tapi jimat dari ibu penginapan mulai menyala, hangat, mendorong kabut itu menjauh. Aku menjerit, menusukkan jimat itu ke lantai. Suara seperti tulang patah terdengar, dan lantai mulai retak. Seluruh ruangan gemetar. Kau membuat pilihan yang salah. Aku tak menjawab. Aku hanya berlari. Keluar. Secepat mungkin, air mulai memenuhi lorong. Batu mulai runtuh. Aku harus keluar atau tenggelam selamanya di sini. Dan saat aku akhirnya melihat cahaya dari luar, aku tahu aku berhasil. Aku keluar, tapi danau itu sudah berubah. Tenangnya hilang. Permukaannya bergolak seperti badai. Dan dari tengah danau, kuil itu perlahan tenggelam. Kembali ke dasar, membawa semuanya bersamanya. Termasuk paman. Termasuk rahasia yang tak akan pernah bisa dijelaskan kepada dunia. Aku duduk di tepi danau sekali lagi, memandang air yang perlahan tenang kembali. Tapi sekarang aku tahu, ketenangan itu hanya topeng. Dan aku kini jadi penjaga rahasia itu. Sendiri. Sudah seminggu sejak kuil itu tenggelam kembali ke dasar Danau Toba. Aku kembali ke rumah, tapi semuanya terasa kosong. Paman tak pernah ditemukan. Tidak ada berita, tidak ada penjelasan. Hanya aku yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam, aku bermimpi hal yang sama. Bayangan air hitam yang perlahan naik memenuhi kamar. Suara-suara berbisik di telingaku. Dan wajah paman yang mematung menatapku sebelum hancur menjadi debu. Aku mencoba menjalani hidup normal. Tapi, normal itu sudah mati bersamaan dengan paman. Bahkan jimat pemberian si ibu penginapan kini retak, seolah kekuatannya sudah habis. Suatu sore, saat hujan turun deras, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Kau bukan satu-satunya yang pernah melihat mereka. Suaranya berat, dalam, dan terdengar seperti berasal dari jarak jauh, seperti lewat gua. Apa maksud Anda? Tanyaku gemetar. Danau itu bukan sekadar danau. Itu penjara. Lalu sambungan terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi tak pernah tersambung. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim. Isinya, peta tua, dan foto hitam putih yang sudah buram. Dalam foto itu, ada sekelompok orang berpakaian seperti penjaga kuil berdiri di tepi danau. Di belakang mereka, samar, terlihat bentuk kuil yang sama seperti yang kulihat di bawah air, yang membuat dadaku sesak. Salah satu wajah di foto itu adalah paman, masih muda. Terlihat ketakutan. Apa mungkin dia pernah ke sana sebelumnya? Apa selama ini dia menyembunyikan sesuatu? Aku memutuskan kembali ke danau. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Semua jawaban ada di sana. Sore itu, aku tiba di penginapan yang sama. Si ibu penginapan menyambutku dengan wajah tegang. "Kenapa kau balik lagi?" tanyanya. "Karena kuil itu belum selesai dengan kita," jawabku. Dia terdiam, lalu memberikan sebuah amplop kecil. "Ini milik pamanmu. Dia titip sebelum kalian masuk ke danau malam itu." Dalam amplop itu, ada secarik kertas dengan tulisan tangan paman. "Raffi, jika kau membaca ini, berarti aku gagal menghentikan mereka. Maaf, aku pernah ke sana saat remaja. Kami pikir bisa menutup segel itu, tapi tak ada yang kembali. Kecuali aku. Aku sudah tua, mereka akan memanggilku kembali. Tapi kau masih punya pilihan, lanjutkan atau tinggalkan. Jika kau memilih lanjut, jangan percaya siapapun." Tanganku gemetar. Jadi selama ini, dia menyimpan semua ini sendiri? Aku menatap danau dari jendela. Airnya terlihat tenang.
Tapi, sekarang aku tahu, di balik itu, sesuatu sedang menunggu, dan aku akan kembali. Tapi kali ini, bukan untuk lari, tapi untuk mengakhirinya. Aku kembali menyelam di tempat yang sama, tempat helikopter kami dulu tenggelam. Kali ini aku membawa sesuatu yang berbeda. Keberanian yang dilapisi dendam, dan rasa bersalah yang belum sembuh. Paman mungkin sudah tiada, tapi misteri ini belum selesai. Dan aku tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Dengan bantuan penyelam lokal dan alat selam yang kupinjam dari komunitas pencinta danau, aku mulai pencarian. Mereka tak tahu detailnya. Hanya kupinta membawa aku ke titik koordinat yang kutandai berdasarkan ingatanku. Saat perahu berhenti di atas titik itu, aku terjun. Sendiri. Air dingin menyambut tubuhku. Dalamnya danau seolah tak pernah berujung. Setiap gerakan fin yang kulakukan diiringi gemuruh samar, seperti dengungan jauh dari kedalaman. Dan saat aku mencapai titik tertentu, suara itu berubah, menjadi bisikan. Kembali, kau bukan milik sini. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku terus turun. Akhirnya, bayangan bangunan kuil itu mulai tampak lagi. Retak, sepi, dan sunyi. Tapi jelas, lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya dari senterku seperti tertarik masuk ke dalam lorong gelap di tengah bangunan itu. Saat masuk ke dalam, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Simbol-simbol di dinding bersinar redup, membentuk pola melingkar, dan di tengah ruangan utama ada sebuah patung besar yang belum pernah kulihat. Patung pria tua dengan kepala tertunduk, dan kedua tangan diangkat ke langit. Tapi yang membuat darahku membeku adalah suara napas. Napas seseorang di bawah air. Aku menoleh cepat. Dan di balik patung itu, berdiri sosok yang sangat familiar. Paman, suaraku tak bisa keluar dari masker, tapi hatiku berteriak. Sosok itu bergerak pelan. Wajahnya tirus, matanya kosong, tapi itu memang Paman. Tubuhnya tampak kurus, tapi masih utuh. Ia melayang mendekat. Aku mencoba mendekat, tapi sesuatu menghentikanku. Semacam tekanan, bukan dari air, tapi dari energi, aura, entahlah. Dan lalu Paman bicara, tanpa suara, tapi kata-katanya masuk ke kepalaku. Kau datang, terlalu dalam, terlalu dekat. Aku mencoba menjangkau tangan Paman, tapi dia mundur, menatapku dalam-dalam. Tempat ini bukan untuk manusia. Mereka memanggilku kembali, dan sekarang kau juga mendengarnya. Aku ingin menangis, tapi aku tahu ini bukan waktunya. Aku memaksa diri untuk tetap tenang, meskipun aku merasa seperti tercekik oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kenapa semua ini terjadi, Paman? Karena kami mencuri. Kami kira hanya batu. Tapi itu bukan milik dunia kita. Danau ini bukan hanya air. Ini gerbang. Dan kau sekarang adalah kuncinya. Tiba-tiba patung besar itu mulai retak. Dari retakannya, keluar cahaya merah seperti darah bercampur api. Gemuruh muncul, air bergetar, dinding kuil bergoyang, dan dari bayangannya muncul sosok lain. Banyak, makhluk yang tak bisa dijelaskan. Mata menyala, tubuh mereka menyatu dengan air, dan mereka bergerak ke arahku. Paman mendorongku menjauh. Pergilah, jangan biarkan mereka keluar. Aku akan bertahan di sini. Aku menolak, tapi Paman meneriakkan sesuatu dengan kekuatan penuh. Bisikan yang menggetarkan dadaku. Raffi, bangun, kau masih punya waktu. Dalam sepersekian detik, tubuhku tersedot ke atas. Cahaya mengelilingi tubuhku. Aku kembali ke permukaan. Napas tercekat, dada sesak, tubuh menggigil. Teman-teman penyelam menarikku naik. Saat aku sadar, aku hanya bisa menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku meninggalkan Paman lagi. Tapi satu hal yang kupastikan saat itu, aku belum selesai. Dan mereka masih menunggu.
Setelah kejadian itu, dunia terasa semakin terpecah. Aku kembali ke kota, berusaha menghindari sorotan mata yang penuh tanya dari orang-orang sekitar. Namun, aku tahu aku tak bisa melarikan diri dari kenyataan. Paman tidak hanya hilang, tetapi juga terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Aku kembali ke rumah, menatap foto-foto, lama paman, dan semakin merasa asing. Selama bertahun-tahun, aku mengenalnya sebagai seorang pria yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Namun sekarang aku tahu dia menyembunyikan banyak hal dari dunia luar. Hal-hal yang lebih gelap, hal-hal yang berbahaya. Kepalaku penuh dengan suara-suara yang tak pernah ada sebelumnya, dan mimpi-mimpi buruk semakin sering datang. Aku terbangun tengah malam, hanya untuk merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Perasaan itu tidak pernah hilang, dan semakin kuat seiring waktu. Setelah beberapa minggu, aku memutuskan untuk kembali ke Danau Toba. Tidak ada pilihan lain, pencarian harus berlanjut. Kali ini, aku datang dengan tekad yang berbeda. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, meskipun itu berarti menghadapi hal-hal yang bahkan tak bisa kubayangkan sebelumnya. Di hari yang mendung, aku bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di dekat danau. Dia adalah seorang penjaga tradisional yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sekitar Danau Toba. Namanya Pak Parman. Wajahnya keras dan berkerut, matanya tampak penuh rahasia, seolah dia menyimpan lebih banyak pengetahuan daripada yang dia ungkapkan. Aku menceritakan semua yang telah aku alami, tentang Paman, kecelakaan helikopter, dan kehadiran yang tak bisa dijelaskan di dasar danau. Pak Parman mendengarkan dengan tenang, kemudian menghela napas panjang. Ada hal yang lebih besar dari yang kau pikirkan, anak muda, katanya dengan suara berat. Danau Toba bukan hanya sebuah tempat indah. Itu adalah tempat yang menyimpan kekuatan yang tak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Pak Parman mengangguk pelan, seolah menimbang-nimbang kata-katanya. Pamanmu dan banyak orang lainnya mencari sesuatu yang seharusnya tidak mereka temui. Kuil itu tempat di mana semuanya dimulai, bukan hanya sebuah reruntuhan. Itu adalah bagian dari sebuah jaringan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap. Sebuah portal. Aku terpaku. Portal? Maksudmu? Itu semua? Semua ini karena portal itu? Pak Parman mengangguk. Portal yang membuka jalan ke dunia yang tidak dapat dimasuki manusia. Dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Setiap kali seseorang mencoba menyeberanginya, mereka akan terperangkap di sana. Tidak semua orang kembali, dan yang kembali tidak lagi sama. Aku merasa seperti tersedak. Semua yang aku alami, semua yang Paman alami, ternyata bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semua kejadian ini bukan kecelakaan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah lama ada, dan kini aku terjebak di dalamnya. Paman, dia terjebak. Di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Parman mengangguk lagi, kali ini lebih perlahan. Dia mencoba menghentikan semuanya, tapi tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Sekarang, jika kau ingin mencari pamanmu, kau harus masuk ke dalam, menyeberangi portal itu. Hatiku berdegup kencang. Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Pak Parman mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya. Batu itu terlihat biasa, tetapi aku bisa merasakan kekuatannya. Ini adalah kunci, katanya. Tapi, kunci ini hanya berfungsi jika kau memahami siapa dirimu dan mengapa kau harus melanjutkan perjalanan ini. Batu ini bukan hanya kunci fisik, tetapi kunci dalam dirimu sendiri. Hanya dengan itu, kau bisa memasuki dunia itu tanpa terjebak. Aku memandang batu itu dengan seksama. Bentuknya sederhana, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Sesuatu yang memberi kesan bahwa batu itu memiliki sejarah yang panjang dan telah melalui banyak generasi sebelum sampai padaku. Apakah aku harus melakukannya? Tanyaku. Merasa
ragu. Apa yang akan terjadi padaku setelah aku melakukannya? Pak Parman menatapku dengan tatapan serius. Itu tergantung pada apa yang kau cari. Kau akan menemui banyak hal, baik dan buruk. Jika kau tidak siap, kau mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar pamanmu. Tapi jika kau siap, kau bisa membawa semua ini ke akhir yang berbeda. Pilihan ada padamu. Aku menggenggam batu itu erat-erat. Rasanya berat, seperti membawa beban tak terlihat. Namun entah mengapa aku merasa lebih kuat. Paman, aku akan menemukanmu, kataku dalam hati. Aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Pak Parman memberi sebuah senyuman yang penuh makna. Itu adalah keputusan yang tepat, anak muda. Tapi ingatlah, ketika pintu itu terbuka, tak ada jaminan kau akan keluar seperti yang kau harapkan. Aku mengangguk, bertekad. Saya siap. Dan dengan itu, aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Aku akan menyelam lebih dalam ke dalam misteri yang telah menelan banyak jiwa, termasuk paman. Ini bukan hanya tentang hidup atau mati. Ini dengan batu kunci di tangan, aku melangkah ke arah portal yang tersembunyi di bawah permukaan danau. Saat kegelapan menyelimuti tubuhku, udara terasa mencekam. Setiap langkahku mengarah ke dunia yang tak terbayangkan. Paman, apakah dia masih di sini? Apakah aku siap menghadapi kegelapan yang menunggu? Kegelapan yang menghentikan langkahku terasa begitu pekat, seakan menyelimuti setiap sudut pikiranku. Aku berdiri di depan sebuah gerbang besar, seolah pintu menuju dunia yang lebih dalam, yang tak pernah seorang pun berani masuki. Di baliknya, aku tahu ada jawaban. Jawaban tentang pamanku, tentang Danau Toba, dan segala misteri yang telah mengikat kami. Tanganku pegang erat batu kunci yang diberikan Pak Parman. Aku tahu inilah satu-satunya cara untuk melangkah lebih jauh. Tak ada jalan kembali. Pintu ini harus dibuka. Aku harus menemui pamanku dan memahami apa yang terjadi. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati yang berdebar, meletakkan batu itu pada celah pintu. Seperti sebuah sihir, gerbang itu perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika aku melangkah masuk, dunia berubah dalam sekejap. Aku kini berada di dalam sebuah ruangan besar, yang dikelilingi oleh dinding batu hitam. Ada aura berat yang menguasai tempat ini, seperti ada sesuatu yang mengintai. Di tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri, di atasnya terbaring sebuah peti yang terkunci rapat. Di sekelilingnya, ada gambar-gambar kuno yang menggambarkan sosok-sosok yang tampaknya berhubungan dengan kekuatan jahat yang terhubung dengan danau ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari sudut ruangan. Sebuah bayangan muncul dan aku mengenalinya. Itu adalah pamanku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak lemah, namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengerikan, seolah dia bukan lagi pamanku yang dulu. Paman. Aku berteriak, mencoba menghampirinya. Namun, dia justru mundur, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghalanginya. Jangan, Ota. Suaranya begitu lemah, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Jangan ikut campur lagi, semua ini lebih besar dari yang kau kira. Danau ini menyimpan sesuatu yang tak bisa dihentikan. Hatiku bergetar mendengar kata-kata itu. Paman, apa yang terjadi? Mengapa kau di sini? Dia menundukkan kepala, lalu dengan suara bergetar melanjutkan, aku sudah mencoba menghentikan semua ini. Namun, kekuatan yang ada di sini, mereka tak bisa dikendalikan. Portal ini bukan hanya jalur menuju dunia lain, tetapi juga pintu yang menghubungkan kekuatan yang lebih gelap, kekuatan yang menghancurkan, bahkan waktu sekalipun. Aku terpaku, mencerna kata-katanya. Aku telah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencarian seorang paman. Aku harus membuat keputusan, apakah aku akan terus melanjutkan untuk menutup portal ini, atau kembali ke dunia yang lebih aman dan meninggalkan segala yang terjadi. Pamanku menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Jangan coba menghentikan mereka.
Mereka akan menghancurkanmu. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa mundur. Tanganku pegang erat batu itu, dan aku tahu satu hal. Aku harus membuat pilihan. Tidak hanya untuk pamanku, tetapi juga untuk masa depan yang masih bisa diselamatkan. Aku menatap pamanku untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik dan mendekati altar. Batu kunci itu aku letakkan di atas peti, dan saat itu juga, dunia mulai bergetar. Suara-suara aneh bergema, seperti teriakan dari dunia lain yang ingin keluar. Keputusan sudah diambil. Portal itu terbuka. Namun, sebelum aku bisa melihat apa yang ada di baliknya, aku merasakan tubuhku melayang, seperti terangkat oleh kekuatan yang tak bisa aku lawan. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di atas permukaan danau, tak jauh dari pantai. Di kejauhan, aku melihat bayangan seorang pria. Pamanku? Atau hanya ilusi dari dunia yang baru saja kutemui? Aku tak tahu pasti. Tetapi satu hal yang pasti, jalan yang aku pilih telah mengubah hidupku selamanya. Aku telah memilih untuk melawan kegelapan itu, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan berakhirnya bab 10, cerita ini pun selesai. Keputusan Ota membawa kita pada sebuah akhir yang terbuka, dengan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, namun memberinya kekuatan untuk terus melangkah ke depan. Jika kamu ingin mengembangkan cerita lebih lanjut atau menambahkan detail lainnya, beritahu aku.